Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman tahu tidak sejarah di balik kemerdekaan Republik Indonesia? Yuk mari kita simak. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang yang pada saat itu sedang menjajah NKRI untuk melemahkannya dan terbentuklah BPUPKI. Sehingga pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI merubah namanya menjadi PPKI atau yang pada saat itu lebih dikenal dengan nama Dokuritsu Junbi Inkai. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar di radio bahwa Jepang telah menyerah melawan Sekutu tanpa syarat. Agar Soekarno tidak terpengaruh oleh Jepang, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian dibawa lagi ke Jakarta, tepatnya di kediaman Laksamana Maeda untuk menyusun konsep kemerdekaan Indonesia. Akhirnya hari yang dimana ditunggu-tunggu, pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediamannya Bapak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sejarah yang satu ini jarang diketahui banyak orang loh, yaitu Palestina dan Mesir ikut membela. Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada saat itu, Palestina dipimpin oleh Muhammad Ali Tahir yang tidak tanggung-tanggung memberikan sebagian dari hartanya demi kemerdekaan Indonesia. Demikian pula dengan Mesir, bahkan seorang prajurit Mesir berani menembus pertahanan Belanda demi menyampaikan amanah dari pemerintah Mesir, yaitu Mesir sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Warga Mesir juga diketahui menggelar aksi dan upaya nyata demi kemerdekaan Indonesia. Fakta menarik tentang kemerdekaan. Pasti kalian tahu tentang istri Bung Karno, Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah. Tapi bendera yang berkibar bukan pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Penyebabnya karena ukuran bendera kekecilan dibandingin tiang yang tingginya 50 cm. Jadi beliau menjahit lagi dengan kain putih dari kain spray. Tetapi beliau kekurangan kain merah. Kemudian Mayor Jenderal TNI yaitu Lukas Kustario membantu Ibu Fatmawati mencarikannya di Pasar Manggarai. Lalu Jenderal TNI menemukan bakul soto yang tendanya berwarna kain merah. Jenderal TNI pun langsung membayar tenda itu seharga Rp500. Melihat uang segitu banyak, si tukang warung hanya terbengong-bengong saja. Setelah itu ia buru-buru membawa kain merah itu ke Ibu Fatmawati. Halo teman-teman, kita sebagai warga Indonesia pastinya menyetujui kalau 17 Agustus 1945 adalah momen yang terpenting bagi bangsa ini, karena pada saat itu diproklamasikannya kemerdekaan bangsa kita. Tapi kalian tahu gak sih, selain 17 Agustus 1945, ada 17 Agustus lain yang tidak kalah penting, yaitu 17 Agustus 1950. Karena pada saat itu negara kita kembali menjadi negara kesatuan. Sejarahnya itu, setelah KMB atau Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui kedaulatan bangsa kita sebagai negara Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. RIS ini dibentuk oleh Belanda agar mudah memecah belah bangsa kita kembali dan mudah dikuasainya. Tapi RIS ini tidak bertahan lama loh guys, karena pada saat itu, pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS ini dibubarkan karena tidak sesuai dengan semangat para pejuang bangsa kita. Jadilah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Jadi 75 tahun kita mengenang Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan 70 tahun kita mengenang hari kembalinya bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Berjuanglah wahai generasi muda, atur barisan, maju dengan tekad dan niat yang kuat. Merdeka, 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 ucapkan dengan lantang, wujudkan kemerdekaan yang nyata. Harus engkau tahu, generasi muda, masa depan tanah air ini ada di tanganmu.
wujudkan kemerdekaan yang nyata. Selamat Hari Selamat Hari Kemerdekaan.